Punya kata-kata. Aduh, Woi bro, apaan tuh? apa tuh? Ini sebenarnya bukan kata-kata gua. Apa tuh? Ketika agamamu dihina dan kondem saja, gantilah bajumu dengan kain kafan. Oh. Welcome to Sahara, bitch. Balik lagi di Kangen Klasik. Hai guys, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kita tuh mau ngobrol tentang apaan sih? Kayak sekarang lagi ada yang lagi rame gitu. Apa ya? Ya, for information kenalin ini Raymond tuh anak Vandabing. Vandabing itu apa sih bro? Gak sih bro? Ini itu adalah fans yang melakukan kegiatan dubbing itu kan. Kalau Fanat tuh kan belum pernah tuh ngerasain yang ada di studio gitu loh. Ya. Masuk ke industri. Nah, dubbing buat sendiri gitu. Jadi personal. Ya, personal. Jadi lo Vanda, dia dubbing. Kalau dia talent dubbing guys. Mana industri? Jadi itu sebenarnya gue pengen ngomongin sesuatu tuh yang lagi heboh banget di sosmed gitu. Jadi Sumpah, gue lapar deh pengen beli cimol, enak kali ya? cimol Enak banget cimol ya. Apa ya? Cimol enak banget ya cimol ya. Cimol. enggak, jadi belakangan ini nenek kita lagi viral guys. Asli ya. Ini nenek kita bersama loh. Iya, nenek kita bersama. Iya. Namanya itu Dewi Bulan. Betul. Wah. Gue tau gue nama lu Dewi Matahari. Ya. Gimana dong? Ya, ini Lu bukan Dewi Bintang. Waduh, bintang kan tuh. Kayaknya lu Dewa Parit deh. Dewa Parit. Dewi Bintang lah ini. Jadi gini guys. Enggak. Jadi Balap kan. enggak ceritain dulu. Jadi sebenarnya Dewi Bulan tuh kenapa sih lagi rame itu karena apa? Gue kan nggak tahu nih, nggak tahu aku. Gue juga kurang tahu sih, jujur. Gue cuma tahu doang tuh si Dewi Bulan ini kenapa sih? Tahu nggak? Kalau ini kita tanya aja bintang tamunya nggak sih? Enggak. Gini. Jadi yang seru itu Heeh. kita tuh punya chatnya mereka gitu ya, yang bikin viral. Oh Yang viral di iya. media. Oh, Itu kan iya, kayak Boleh. itu kan cuma dia menghina-hina doang. Memang dia kan kadang-kadang kan menghina aja. Dan yang serunya, gue tuh setelah gue observasi dan itu ternyata ada salah satu akun Facebook yang nge-hack Dewi Bulan ini, chat-chatannya dia dari si hacker ini dan di-upload ke media gitu. bener. Lu ada? Lu megang? Gue megang. Nah, nanti tunjukin aja di sini. Gini aja, gimana kalau biar penonton tahu apa yang kita obrolin ya ke depannya biar gak jadi tabu. Gimana kita tampilin aja dulu nih obrolannya. Siap ya? Imut, how are you my friend? Kok masih melek, Mas? Baru bangun jam 7 malam tadi. Jam terbangnya kebalik ya? Realita hidup ini yang terbalik. Malam ini indah kok dibuat tidur. In natural, malam is rest time. Waduh, hebat nih ya, anak cewekmu mirip banget. Jadi inget Arvisco sama Centil Mumut. Mirip siapa, Mas? Aku mah sekarang udah pensiun centil. Capek deh. Apaan tuh? Foto-fotomu aja masih narsis banget kayak dulu. Mirip kamu lah anak cewekmu itu. Itu banyakan foto lama sebelum aku cerai. Cerai? Aduh maaf ya, nggak tahu, turut sedih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu yakin bisa maju walaupun sendirian. Sukses Imut, my friend. Setelah cerai, aku udah pensiun deh. Lebih fokus ngurus anak. Aku malah 100% lebih bahagia lepas dari perkawinan. Being single mom itu indah dan bebas. Bagus, senang sekali dengan kondisi apapun temanku bisa bahagia. Dulu aku pikir dengan menikah bisa bahagia. Malah terbalik.
Lebih bahagia jadi single dulu dan sekarang. Proses mod ada yang bahagia dan ada yang tidak. Masing-masing sudah diatur, tinggal melangkahkan ke depannya. Hidupku hampir lengkap, Mas. Punya anak laki dan perempuan, anjing 1, kucing 1, pacar 1. Cuma sekarang masih jarak jauh. Ladi, gimana kabarnya? Salam ya buat Ladi. Di rumah pulang ngurusin dubbing. Aku dengar dari Lia, Mas sudah punya studio sendiri ya? Wah, hebat ya. Belajarnya kan dari Arvis kok. Kan tahu dari dulu aku nggak begitu suka jadi pekerja. Lokasi studionya di mana, Mas? Cerita dong gimana proses berdirinya. Nekatmu tidak pas-pasan lari sana sini, tiba-tiba jadi dubbing lagi. Terus, aku juga pernah nekat, Mas. Lari ke Singapura untuk sekolah. Aku pikir kenapa mesti jadi dubber lagi. Nekat lah ambil pekerjaan dari TV. Kalau dulu kan dari distributor. Nah kalau sekarang dari TV langsung. Nekat gak punya duit. Nekat pokoknya. Terus, menarik nih. Pinjem studio teman, panggil dubber 2, produksi jalan deh. Jadi ngurusin dubbing aku keliling-keliling cari investor. Lebih sana sini deh ya. Terus, Mas? Mentok 3 bulan, nggak ada yang mau. Kan pembayaran TV lama. Ya, maklum lah. Sistem Indo. Terus setelah 3 bulan? Sampai hampir 100 juta. Jadi denger. Dia kan kalau stres kencing mulu. 100 juta itu hutang atau harga investasi, Mas? Operasional produksi. Wow. Terus? Akhirnya pinjam duit siapa saja. 2 juta, 5 juta buat yang kecil-kecil terjemahan dan lain-lain. Akhirnya kadang ngakalinnya ngukur waktu produksi biar klien gak marah dan hilang. Terus gimana cat couch-nya sama pembayaran dari TV? Masuk bulan kelima, invoice 1 dan 2 cair, lumayan mengurangi beban. Dan itu berjalan selama hampir 2 tahun. Translatean dari Mas Jo atau udah ditranslate dari TV naskahnya? Dari aku include semuanya. Jadi Mas Jo yang bayar translatannya? Ya. Masih pakai Nani? Aku taunya cuma Nani aja sih. Belum pernah pakai dia. Lagian baru ketemu dia 4 tahun kemudian setelah berdirinya studio sendiri. Tapi akhirnya juga mentok. Dulu kan ada siapa tuh satunya lagi yang temen kosnya Banoni? Mbak Restu. Kalau aku di sana aku translate deh, Mas. Iya, Mbak Restu. Pakai dia gak? Gak sanggup bayarnya kalau kamu. Lagian kebanyakan film Jepang kira-kira ini. Halah, Mas Jo mah gitu. Kan hitung-hitung latihan bahasa Indo lagi. Kan Mas tahu dari dulu aku lebih tertarik ke English ketimbang jadi dubber. Kenapa gak kamu aja ngiseng-ngiseng cari info mengenai distribusi film Amerika untuk Indonesia? Kita jadi bisa jadi Arvis Koko 02. Hehehehehe. Aku udah beralih ke dunia fashion, Mas. Gak lagi berkutik di dunia TV. Sejak aku pulang dari Singapura, aku langsung banting setir tahun 1997. Tahun 98 aku masih kerja sama perusahaan Jepang di Sudirman. MMG ya. Terus tahun 99 aku ke Singapura lagi, tunangan sama orang Jepang, soalnya orang tua aku gak setuju. Mantan Jepang atau? Balik dari Singapura, yang kedua langsung putus. Hehe, kamu masih cerewet kayak dulu, Mot? Cerewet sih masih. Iyalah, aku inget banget kok. Kamu cerita aku cuma bengong ngeliatin kamu sampai ngantuk. Tapi dipaksain, takut tersinggung. Hehe. Tahun 99 aku mulai kerja di fashion industry sama perusahaan Amerika. Terus dari situ aku banyak travel keliling Asia dan Indonesia. Aku malah gak ingat. Aku emang cerita apa sih, Mas? Jadi malu nih. Kamu digoda cowok di depan GG. Kamu marah. Terus lupa juga sih. Wah, masih ingat. Aku malah udah lupa sama sekali. Tahun Januari 2001 aku terpaksa kawin karena mama sakit keras. Agustus 2001 mama meninggal. Terus gantian aku mau dengerin ceritamu ya. Aku padahal bersikeras gak mau kawin. Pacaran mah jalan terus.
Kalau ngantuk bilang ya mas. Aku juga seharusnya kerja nih. Malah makan terus. Enggak lah, malah seneng. Tahun 2003 dan 2007, aku sempat pulang nengok makam ibu. Tapi tahun terakhir pulang ke Indo, perkawinanku udah mulai pecah. Luar biasa perjalanan hidupmu. Di Indo aku ketemuan lagi sama mantan. Biasalah, CLBK. Wajar, belum TLJP kan? Hubungan kami lanjutin begitu aku pulang ke US. Dia ke US untuk kunjungan balik 3 bulan setelah kita ketemuan di Jakarta. Apa tuh TLJP? Teman lama jadi pacar. Lanjut. Mas Jo ada-ada aja sih. Memang ada. Tapi setelah pikir matang-matang, aku gak mau ikut dia pindah ke Indonesia. Karena anak-anakku warga US dan dia gak suka tinggal di US. Akhirnya kita udahan deh. Gak nemu jalan tengah. Aku sama mantan sebenarnya cocok banget. Kami gak mau nikah, cuma mau hidup bersama aja. Sependapat. Juli 2008, aku kabur bawa anak-anak ke shelter. Karena aku gak kuat lagi. Juli 2009. Shelter masih Amerika kan? Shelter masih Amerika. Shelter tuh tempat penampungan sementara untuk perempuan-perempuan yang disiksa suami sebelum mendapatkan tempat tinggal yang permanen. Agustus 2009, aku ke Virginia, tempat aku yang sekarang jadi pacar aku. Nawarin untuk tinggal di rumahnya. Semakin mempunyai ritme hidupmu. Kebetulan beliau banyak travel and punya 2 kamar kosong. TLJP kan? Sekarang gitu, TLJP. Oke, teruskan. Selama aku di Virginia, aku tetap dikejar dan di-abuse sama mantan suami. Sampai aku minta perlindungan sama polisi setempat. Abus? Abuse itu disiksa. Oh. Juni 2010, si mantan dan adeknya ditangkap polisi dan masuk penjara selama 3 minggu. Karena melukai aku dan mencoba merebut anak-anak di depan rumahku. Saat itu teman lagi travel dan lingkungan lagi sepi. Amin. Desember 2010, aku mesti balikin anak-anak ke Florida. Karena anak-anak lahir di Florida. Jadi, homestead mereka adalah Florida. Si mantan gak pernah habis ngatain, menghina, dan ngefitnah aku di depan anak-anak. Anak-anak hampir kemakan omongannya. Tapi pada akhirnya Mei 2011, aku balik lagi ke Florida, menyusul anak-anak. Karena aku janji sama mereka kalau mami akan selalu ada di samping mereka di saat mereka membutuhkan mami. hebat. Aku waktu itu cuma nyewa 1 kamar $300 per bulan. Bersyukur aku langsung dapat kerja full time. Luar biasa. Aku kumpul-kumpul, makan cuma Indomie, nasi sama telur aja mas selama beberapa bulan. Kadang-kadang aku diundang makan malam sama teman-teman dan bawa pulang makanan untuk besok hari. Akhirnya di saat waktunya tiba, aku bisa bayar lawyer $5.000 dari hasil tabunganku selama kerja beberapa bulan. Untuk mendapatkan anak-anak, Perjuangan. dan aku menang. Aku masih berbaik hati sama mantan. Aku masih kasih dia kesempatan untuk menjadi bapak yang baik. Aku kasih dia 50/50 hak asuh anak-anak. Tapi ternyata kebaikan aku sama aja ngasih garam ke air laut. Sia-sia. Wow. Dia masih tetap fitnah dan ngata-ngatain aku di depan anak-anak. Pengadilan memutuskan untuk dia bayar child support tiap bulan. Dan harus buka family wizard account agar kami bisa komunikasi untuk menghindari verbal abuse. 2011 bulan? Bulan Agustus 2011, pengadilan memberi kami kesempatan sampai Februari 2012 untuk file modifikasi. Kastudi? Kastadi itu hak asuh anak-anak. Melaporkan dia ke negara karena nggak bayar child support, menyembunyikan penghasilannya nggak bayar child support, dan menyembunyikan penghasilannya di sini adalah kriminal negara, mas. Bisa masuk penjara, SIM dicabut, rumah bisa disita negara, sampai lunas bayar child support, dan setelah lunas bayar hutang ke negara beserta interestnya. Aku sekarang udah bisa nyewa 1 rumah, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 2 garasi.
Akhirnya. Aku lagi ngumpulin duit lagi untuk bisa beli rumah. Kalau sampai rumah dia disita negara dan harus foreclosure, aku bakalan beli rumah itu dan tendang dia dari rumah itu. Oh. Sekarang dia masih ngejek saya karena sama, cuma bisa nyewa rumah dan nyetir mobil butut. Karena dia tinggal di kawasan elit dan aku cuma bisa tinggal di kawasan biasa. Tapi yang utama buat aku bisa ngumpul sama anak-anak. Terus pantang mundur. Anak Arvis kok. Anak-anak selalu cerita ke aku kalau mereka sama sekali gak dipeduliin sama bapaknya. Bapaknya masih sendiri atau? Buat si mantan, bukan anak-anak yang diutamain, tapi dendam dia sama aku, Mas. Bapaknya mah udah gonta-ganti cewek. Oh. Keluar masuk perempuan-perempuan ke rumahnya. Tapi dari mereka gak ada tuh yang bisa betah sama orang itu. Karena pada dasarnya mentalnya abuse. Gak ada perempuan yang mau di-abuse, dikata-katain or direndahin atau dihina. Wajar kalau kamu harus berjuang menyelamatkan masa depan anakmu, Mot. Semua wanita ingin dihargai, dicintai, dan diperlakukan sebagai dan teman dekat. Bagus. Makanya aku happy banget. Begitu pengadilan memutuskan kalau perceraian aku udah final, resmi berasa kayak orang kebelet boker deh. Temen di sini sampai bikin party buat ngerayain. Tinggal turun surat resminya kan? Udah turun surat resminya, Mas, 24 Oktober. Kalau deket, aku mau ikut tuh partinya. Oh. Nah, kemarin pesta Natal di rumah temen tuh sekalian pesta hari kebebasan aku, Mas. Sekarang sudah bebas dong. Banget. Merdeka deh. Dibikin novel atau film bagus juga tuh. Aku jadi ingat kisah Jesus yang harus kembali ke Yerusalem untuk disalib. Kamu Katolik sekarang? Enggak, Islam? American religion. Itu believe in God. Sok, aku hargai. Makasih, Mas. Banyak anak-anak Arvisco yang gak ngerti soal itu. Selama masih percaya adanya Tuhan, aku masih takut akan karmanya. Dan aku percaya akan karma. Aku percaya kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Gak perlu orang lain tahu. Tapi kalau itu bisa menjadi karya, kan bisa menjadi pembelajaran orang banyak, Mot. Ketika kita percaya hanya Tuhan dan kita yang tahu, kembalikan kepadanya. Kita cuma disuruh upaya sebaik-baiknya. Bener, Mas. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak amal manusianya. I do what God tells me to do. Ada anak Arvisco yang nge-delete aku lantaran ngeliat foto aku pasang pohon Natal dan gak ngucapin selamat Idul Fitri. Kamu masih beruntung sudah sampai finish pertama. Banyak yang baru start sekarang ini. Karena aku ingin kebebasan, Mas. Dan kebebasan itu gak gratis. Harus berjuang. Dan mahal harganya. Kalau cuma mau kebebasan tanpa mau berjuang dan gak mau bayar harganya, ya gak bebas-bebas dong, ah. Hahaha. Orang kadang sok idealis terhadap agamanya, padahal hatinya belum 100% percaya. Orang-orang seperti itu harus belajar banyak dari kamu. Andai dekat, aku pasti sudah meluncur ke rumahmu hari ini. Meluncur ke sini maksudnya? Mau masakin aku gitu ya, Mas? Aku soalnya nggak masak di sini. Palingan masak Indomie or masak nasi sama telur aja. Gak penting soal makan, tapi hati untuk berbagi. Kalau masak yang lain jago. Kalau masak beneran rasanya gak karuan. Bersyukur masih ada yang mau berbagi sama aku. Aku bisa masak, cuma gak ada yang dimasak, Mas. Kulkas sepi. Isinya makanan sisa pestanya temen aja. Maklum lah, ekonomi lemah di sini. Kulkas di hatimu itu lebih berharga. Bisa menghidupi anak-anak aja udah bersyukur. Amin. Pacar aku suka kasihan sama aku, tapi aku gak ngaku kalau aku gak punya makanan. Anakku si Mel suka ngadu sama dia. Si Mel kalau minta apa-apa mintanya ke pacar aku. Warning, jangan mau dikasihani tapi mintalah dihargai. Bukankah kamu sudah mendapat pengalaman sebelumnya? Ya, aku gak mau lah, Mas, dikasihani sama orang. Sip. Tegar kawanku. Selama aku masih bisa jalan dengan kakiku sendiri, aku masih bisa cari makan, aku bisa tahan lapar, asalkan anak-anak perutnya kenyang. Bersyukurnya di sini banyak gereja-gereja yang membantu orang-orang seperti aku. Harus itu.
Anak pondok Pinang. Mot, simpan gambar gascamku ya. Sip lah mas, thank you. Aku mau jemput anak-anak dulu mas. And cari gelas di toko barang bekas. Perabotan rumahku satu persatu hancur sama kucing aku. Tiap hari ada aja yang pecah. Oh sorry, tulis ceritamu, siapa tahu aku bisa olah. Email ke ini ya. Dan saya yakin akan menjadi berharga buat orang banyak. Perjalanan hidupku sebenarnya lebih rumit ketimbang yang aku ceritain ke Mas Jo. Someday kalau kita masih ada umur panjang, kita ketemuan. Aku ceritain semua jalan hidup aku selepas dari Arvisco. Makanya tulis ya pelan-pelan saja, pesan dariku, hanya Tuhan yang boleh menghentikan perjuanganmu. Aku bisa mudik ke Indo sama anak-anak ya 8 tahun lagi mas. Nunggu si Mel 18 tahun. Aku harus sama si Mel karena anak ini punya graphic memory yang kuat. Dia ingat semua kejadian-kejadian yang kami alami dan bisa gambarkan dengan jelas keadaan-keadaan saat kejadian itu. Misalnya, orang itu pakai baju warna apa, warna rambutnya apa yang ada di tangannya. Kalau dengar penjelasan dia tuh seperti ngeliat foto. Kesian, masa kecilnya penuh dengan kepahitan karena ulah bapaknya. Percayalah, bapaknya tinggal masa lalu, tapi masa depan milik anakmu. Aku jalan dulu ya mas, kapan-kapan disambung lagi. Aku juga masih pengen dengerin kisahnya Mas Jo nih. Dah. Dah. Gimana kabarmu? Hai Bang Yo, puji Tuhan kabarku baik dan berkah. Syukurlah kalau begitu. Bang Yo gimana kabar? Masih dubbing? Kadang-kadang syukurlah. Aktivitas pertamanya apa dong? Ngajar drama, film, dan dubbing. Sibuk ya? Ya begitulah, supaya tetap punya sesuatu untuk dibanggakan. Hehehe. Banyak yang aku banggakan di dunia ini. Tapi semua adalah berkah Yesus. Seperti anak, pendidikan, talenta, suami, hasil kerja, bisnis, dan lain-lain. Tapi tanpa Yesus, semuanya hanya flashy. Syukurlah kalau begitu. Keren banget Tahu deh, tuh orang tadi sih sebelum ini kan gua cari dulu tuh Dewi Bulan apa ya? Iya. Gue nggak tahu, nggak ada Dewi datang dari bulan apa gimana nih kayangan ini? Iya. Datang tadi Iya. pulang tadi antar. Udah langsung dulu. Oh ya salah ya. Kalau ini cimot. Cimot ya. Pesan tiba-tiba. Nah, tadi tuh gue nyari busetnya. SWT sekarang jadi SWT ya? Anjay. Baru tahu ya, SWT jadi SWT. Apaan tuh? Subhanahu wa ta'ala anjing. Macam paras itu kalau yang gue lihat apa ya di TikTok itu kayak dia itu nantang Tuhan gak sih? Iya. Nantang Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah. Padahal Bukan. SWT. 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 apa sih SWT? Itu Subhanahu wa ta'ala. Oh iya. Disingkat ya. Udah bener. ALLAH SWT. Ini di Allah SWT aja. Kacau tuh orang bener. Kacau ya. Beneran lu mod gak sih Suci mod? Iya. Kemarin tadi lewat juga sempat sebelum kita mulai nih di TikTok gue bener-bener lewat banget. Gue denger sih dia pengen di ini anjing dia nantang kan, Iya. nantang tuh Iya. sebulan, buset. Oh, iya. Sebulan itu kalau bisa ngancurin hidup nenek ya. Iya. Kalau bisa ngatur hidup nenek. Padahal nenek itu anaknya tuh cakep banget. Betul sih. Parah sih nih. Gue sih pada Ntar editor tambahin ya. Iya. Sama betul. Tugas editor, gak apa-apa lanjut. Mereka tuh udah kuliah semua di luar negeri semua. Anaknya berapa sih? 2. Dan kemarin sih gue liat ya, anjing 1, kucing 1. Oh, Belum kelar. Lo intel bro. Yoi. Main sama gua. Terus anaknya 2 nih kan. Anak 2, anjingnya warna hitam, kucingnya warna hitam kayaknya ya. Oke ini. Set dah. Ini masalahnya anaknya 2 biji, rambutnya mirip gue lagi anjing. Asli baik. Jangan-jangan lu emang beneran keturunan dia maksudnya secara Jangan-jangan itu beneran cucu dia lagi. Iya. Tapi lucu ya. Kan dia ngomong dia nantang Nabi segala macam. Padahal di dalam apa ibaratnya Nabi Isa aja kan itu kan
memberikan kasih sayang. Iya, di agama Kristen aja itu agama mana sih yang tidak mengajarkan kasih sayang gitu. Kasih sayang, ya. Yang mengajarkan keburukan nggak ada gitu kan. Terus dia ngikutin siapa? Iya. Ajaran Siapa itu? Itu siapa tuh? Oh gini, dia tuh ngakunya dia tuh anak Nabi Isa. Cuman dari perilaku dia nggak Iya, dia tuh mengaku menjadi domba yang hilang. Domba yang hilang. Iya, domba yang hilang. Kan kalau orang Kristen ngomong gitu. Tapi setelah itu dia sepertinya menjadi penggembala dombanya, kan? Iya, dia tuh mencari domba-domba baru sepertinya. Ini gue nggak ngerti nih aluran mana, gue nggak paham. Dan kacau ini bakal tabu banget sih. Kalau dulu semua udah lihat, gue personal udah pernah lihat Facebooknya sendiri gara-gara si hacker itu gue lihat kemarin di. Iya. Dan for information si hacker tersebut juga nggak boleh ditampilin ya guys. Betul. Kita ada video data dia. Iya benar. Sama kok apa hubungannya kita ngomongin gituan kok ada ngundang orang dabin gitu loh. Ada urusan dabin. Iya. Betul. Kenapa tuh? Karena Tadi kalian baca kan guys chatnya itu dari awal kan. Coba coba dijelaskan kesimpulannya Pak Leo. ternyata ya si Lin Murtad, nih kamu tahu kan, udah lihat kan, udah baca kan Lin Murtad nih kan. Nah si Lin Murtad ini dulunya orang Daber Indonesia. Dulunya orang Daber Indonesia. Kacau banget. Kacau sih. Dia dunia Daber tuh jadi Itu dia. Aduh, aku sebagai penggemar. Tapi menurut gue ya nggak bakal ada yang pro sama dia gitu. Karena Indonesia ini punya Pancasila bro. Persatuan Indonesia, ya kan? Betul. Sama Kan agama kita juga mengajarkan agama kita, agama kamu. Benar. Kita nggak mau menyinggung keyakinan si Dewi Bulan ya. Cuman ya kita dari awal juga nggak pernah ada yang nyindir. Setahu gua tiba-tiba dia menyindir Tuhan kami gitu kan. Iya betul. Sama tuh guys yang lebih sebelumnya lagi dari bulan itu tuh dulu sebenarnya tuh dia muslim loh sebenarnya. Benar ya? Kalau Serius bener. anjir. Apa persatuan apa? Aduh lupa. ini loh yang kata persatuan itu kayak dia itu muslim banget pakai cadar gitu loh. Setahu gue itu apa? MUI. Nah, MUI. Kok MUI mau bukan. apa? NII ya? NII. NII apa? Oh ini Apa namanya? Negeri Indonesia Islam. Emang iya ya? Kayaknya. iya. Jadi Benar. kayak orang yang mendakwah terus kayak ngasih tahu biar Iya yang orang pakai hijab, pakai cadar gitu loh. Ya kan kalian tadi baca sendiri kan teksnya ya. Iya, dan setahu gue juga di video sebelum si Dewi Bulan ini viral yang mengata-ngatain agama ini, dia mencoba mengasih tutorial halal, gimana cara makan babi dengan halal. Babi dengan halal. Kan? Babi dengan halal. Baca bismillah. Itu udah lucu kan, tapi lebih lucunya lagi sebelum itu dia membaca Al-Fatihah, Ya. dia membaca Bismillah. Itu Tapi menjatuhkan Itu apa ya? Iya lah. ledek lah jatuhnya. Makanya kayaknya kalau kayak gitu ya sebagai anak muda kita masih kayak lihatnya apaan sih ini anjing. Iya. Cuman ya udahlah biasa aja. Tapi kalau udah bawa nama Tuhan kayaknya nah iya benar. kayaknya bukan cuma agama Muslim juga sih yang bakal tersinggung ya kan. Mungkin para orang-orang MUI di Indonesia juga bakal tersinggung. Kita nggak ada yang tahu. Soalnya Ya jelas umat muslim ketika umat muslim ditolak semua merasa tertolak. Prinsipnya orang muslim kan gitu. Apalagi kalau udah urusan Tuhan kita yang di benar sih. dan di olok-olok gitu. Nah, Atau gak sih menurut gue gimana? Karena kan sama for information nih guys, kan kalau yang kita video itu apa? Kita juga punya loh Facebooknya, ya kan? Kepo nggak sama Facebooknya? Kasih nggak dia? Kasih ya. Kasih ya. Ketikin dulu, jangan gue ketikin gantian, biar editor kerja. Ya udah kerja ya. Tadi kan lo, sekarang Gua. Gua. Ya, ada nggak tuh? Jangan dikasih lama-lama. di sini aja nih, di sini. Udah di sini nih. Di sini aja lah, udah ya kan. Yang gampang-gampang aja buat editor. Ya masa di sini, masa di bawah sini kan nggak mungkin, ya kan? Kameramennya Di situ aja. kameramennya udah begini-begini nanti. Iya. Editornya udah di tengah di tengah. Iya. Nah, Kacau ya. kalau Cuman pas itu tuh dia kayak pakai hijab juga nggak sih di videonya itu? Iya. Si Bulan nih. dia pakai Cuman dia ada poni begini nih. Sah. dia pakai hijab tapi ini segini loh, bukannya kalau pakai hijab itu harus panjang ya? ya. Nah, itu kurang tahu sih. Gua nggak bukan aneh gua nggak ngomong
situ. Cuma yang lucu gini guys, kayak di percakapan tadi di chatannya di Facebook, di message itu kan tertulis kalau kayak dia rela ngelakuin apa aja demi anaknya. Itu tagline yang kalau buat seorang ibu tuh itu luar biasa gitu. Kayak anjir, nyawa pun gue kasih ke anak gue. Kayak lo paham kan ketika lo menikah, yang lo rasa sayang bini lo terhadap lo tuh udah nggak ada gitu. Udah ke anak lo semua. Bahkan ibaratnya nyawa pun diberikan. Tapi di sini ada suatu hal yang menarik. Kalau Tuhan kita diolok-olok, terus kalau anak lo diolok-olok gimana? Itu gimana? Wow. Nah, That's so good. Wow. Coba tanggapan penonton kalau bisa. Aduh. Cuman gimana ya, sejahat-jahatnya manusia kita nggak mau menjadi lebih jahat gitu loh, karena apa bedanya kita dengan dia yang udah mau melakukan kita gitu kan. Buat apa gitu kan, kita cuman mau ngasih info aja ini kan ini lu udah ngejelek-jelekin kita ya, udah kita sebar aja nih, ada Facebook chatan yang udah berisi bahwa amal ibadah kita udah diselesaikan oleh Tuhan. Ih, dia yang ngomong itu anjing, keren banget, Bray, kacau. Ditantang. Kacau banget. apa bang? Ditantang kan? Ya ditantang. Sebenarnya kita anak muda yang kadang maksudnya melakukan suatu dosa yang memang masa muda lah. Yang namanya masa muda ada masa bandel. Benar. Cuma tetap kita sebagai pemuda Islam, ketika agama kita diolok-olok, Kita maju. kita maju. Masya Allah. Masya Allah. Itu hamba. Kita sebagai masyarakat muslim ya Indonesia. maju. Ya. MUI. Nah, Waduh, kebahaya ya. Kalau MTV punya rasa. yang seragamnya warna abu-abu gimana tuh? Apakah udah disetujuin atau gimana ya? Coba kalau boleh tahu. Kemarin sih ada timeline ya. Oh iya. Ada tagline tuh, hot banget tuh. Dewi Bulan terakhir tertangkap. Cuma, bener nggak sih itu dia bulan kan ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Kita serahkan kepada MUI lah ya. Coba. Bentar, kamu itu kebenaran apa enggak? Majelis Universitas Islam. Nggak gitu dong. Majelis Ulama. Oh iya, Majelis Ulama Islam. Dua. Ya kayak maksud gue tuh kenapa kita sebagai anak muda mengupdate kayak ini gitu loh, karena di tengah-tengah berita-berita hal besar yang kayak masalah perang lah, terus juga politik apa segala macam. Iya, lagi Israel Palestina. Iya, Terus nanti ada pemilu. Ya, Gitu. kita sebagai anak muda yang berpikirnya positif dan kita ingin, kita bukan yang mengasih ibarat tuh masih apa kalau bahasanya tuh ibarat tuh gua ngasih saran tapi nggak ada solusi. Karena kami itu kan kalibrasi. Kita kasih, kalian bebas beraksi, kalian nggak bisa beraksi, kayak kita kasih solusi ya. Iyalah. Iyalah. Tagline hari ini. Iya. Coba editor kalau misalkan mau ada Tidak. bukan tidak dong. Editor kalau ada mau ngomong sesuatu nanti bisa tulis aja di caption menurut editor gimana ya kan? Kalau tetap kan bilang aja nggak apa-apa. Nanti kasih caption tersendiri aja kan, caption itu di bawah, ya mungkin editor ada di samping kiri atas gitu kan, nggak ada yang tahu. Ya kan? Biarin aja dia. Ya kan? Karena editor nggak bisa masuk di sini, jadi editor ada di sendirinya. Suka-suka. Opini sendiri. Mungkin penonton bisa nih di bawah kolom ya. komentar ini kan banyak, bisa di scroll Nah, aja. salah satunya tuh maksud gue gitu, kita itu kan sangat-sangat sungguh-sungguh mendukung yang namanya Palestina tuh merdeka. Iya. Palestina kan insya Allah doain aja tahun ini bisa merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Sekarang kayak kalau Palestina aja bisa merdeka, masa sekelas ibarat ini kutu lah, kutu yang ngolok-ngolok agama kita, ini agama Tuhan kita loh di bawah. Masa kita nggak bisa melawan Palestina aja akunnya IDF sampai selebgram Udah mulai ke Buset. repot. Donald Duck aja di demo. maksud gue tuh masa netizen Indonesia nggak bisa gitu bikin aksi yang sama gitu kan, ini udah kita kasih loh Facebooknya, muka orangnya, foto anaknya juga tadi kita tampilin. Wow. Gila kita. Tunjukin power Mona. Ya, ini kan power mode. Ya, ayo mari haters Indonesia ya kan, silahkan netizen Indonesia nih
langsung aja sikat aja udah kan. Stalking nggak sih akunnya? Kan? Ya, maksudnya ya yang kemarin pemukulan aja bisa, yang ini nggak bisa. Bisa ya pemukulan itu ya. Pemukulan aja kita gini nih, pemukulan nih kan, oke lah dia udah ditangkap segala macem kan. Kita nih pada membantu banget nih kan, ayolah bantu mah polisi nih, tangkap lah segala macem, sat. Akhirnya alhamdulillah ketangkep, kan. Ya masa yang ini, kita nggak perlu ketangkep gimana, kasih aja sanksi sosial. Karena sosial judgment tuh lebih besar kayak daripada dia dihukum secara hukum secara kenegaraan warga negara. Cuma sosial judgment tuh lebih sadis gitu, bisa ngancurin mental. Gimana nih, bapak gue juga ini nih yang 3, 2, 1 close the door. Gimana bapak nih? Boleh banget ya? Boleh banget ya. Ya kan? Boleh, Apalagi boleh. apa tuh? Iya. Siap. Siap. Bukan, ada orang namanya siap. Gimana anjir? Nah, Klik. bukan, ada dia juga suka nanya-nanyain kayak gini. Tapi nama belakangnya siap gitu, gue lupa deh nama panjangnya siapa. Mungkin nanti kalau ada yang ngerasa yang nama belakangnya siap juga, sikat aja bro sekalian kan. Masa iya terima, kan masa udah buat Tuhan. Kalau ini saya tutup masih ini enggak? Oh iya. Misalnya ditutup masih ini enggak? Siapa tuh? Iya kan? Ya, boleh kali. Pak, tolong aku Boleh kali dibantu. Balik lagi, kita cuma seorang pemuda warga Indonesia ya kan, yang cinta pada tanah air. Ya, betul. Kan? Di Indonesia ada beragam agama. Kami juga masing-masing menghormati agama-agama masing-masing. Nah, sebentar guys, fun fact loh. Kita tuh di tengah-tengah ini, gue Islam, Niko Islam, terus juga kayak Islam, Faldo Islam, dan Raymond tuh Buddha. Tapi pertemanan kita tuh ya enjoy aja gitu loh, gak ada. Dan masih banyak lagi. Ya. Bineka Tunggal Ika. Iya, itu dia betul. Sampai kita ketemu cerai kita runtuh. Gimana? Bersatu kita teguh, bercerai cari yang baru. Bercerai-cari yang baru apa bercerai-cari yang pacar baru? Enggak, setia tetap pemain satu. Oh iya. Tapi kan lebih enak being a single person. Ya kan? Apalagi rasanya hidupnya udah lengkap ya. Omongannya sih hidupnya udah lengkap. Masa anjing gue ya. Hidupnya sih udah lengkap ya kan. Tahu ya. Gue juga mau kali anjing, ini udah habis kan. Enggak apa-apa nih bagi penggemar kuah beginian nih. Kayak enak nih kan sih kan. Dendos gak sih itu? Boleh lah kalau mau Jangan kasih dulu dong. Ini nggak ini juga di endorse ya? kalau boleh di endorse mah alhamdulillah kita. Cuma kalau belum di endorse kita sensor guys ya. Betul. Editor tolong ya nanti. Aduh. Jangan buka. Jadi Capek banget sama bocah ini. gimana nih para Netizen warga netizen, ya kan? Apakah akan memulai gerak-gerakan baru? Dan kita tuh bikin begini tuh bukan cuma karena asal kayak bikin buat numpang viral ya guys, enggak. pansos gitu. Pansos dulu. Karena hotline baru kita sikat nggak Iyalah. gitu. Come on bro, kita tuh anak-anak muda yang emang dari muda tuh emang udah berbisnis gitu loh. Jadi kita nggak bikin konten ini juga bukan cuma buat viral doang juga, enggak. Toh juga kita alhamdulillah ya, dan syukur juga ya Mon ya. Di umur kita yang sekarang kita bisa cari duit sampingan gitu loh melalui kayak project-project kayak kita bikin live streaming apa dan segala macam. Penghasilan kita tuh udah ada di luar itu. Jadi ketika kita bikin kayak gini ya pure karena kita seorang muslim dan kita ibaratnya tuh manusia menghargai satu sama lain. Betul. Yes. Gini, Dan- gue mau nambahin nih. Buat kalian nih, para netizen, para manusia-manusia yang bakal nonton ini, itu mau ngasih satu kata-kata lah, ya kan? Boleh. Jangan takut untuk membela agamamu. Kenapa? Karena kami diajarkan untuk membela agama kita sendiri masing-masing. Dan kita rela berperang untuk membersihkan nama agama kita. Nama kita dan nama keluarga kita, maksudnya di Nama luar. keluarga gue aja bisa gue banting-banting. Orang kalau misalkan ada yang ngejelekin, pasti ya nama Tuhan gue sendiri. kita.
nggak kita bela. Iya, gue punya kata-kata. Aduh, Apa apa ini? apaan tuh? Ini sebenarnya bukan kata-kata gua. Apa tuh? Ketika agamamu dihina dan kau diam saja, gantilah bajumu dengan kain kafan. Oh. Gila, tagline dah sih. Malu nggak lu pada kalau nggak ada apa-apa ini? Anak kecil. Umur lo berapa kok? 14. Masya Allah. 14 tahun loh. Masya Allah. 14 tahun bisa kayak gini. Lu yang lagi pada kuliah, pada kemana lo? Demo-demo aja. Ini dong urusin masalah begini. Udah guys. Tapi bisa dia ngomong nih, gara-gara dia agama sendiri jadi dibela abis-abisan. Iya, betul. Kita nggak orang yang gitu, Kita bro. nggak gitu, bro. Iya kan? Kalau agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu dan segala macam yang ada di Indonesia, kalau ada yang nyindir-nyindir Tuhan-Tuhan lo semua, pasti kita bakal bantu di sini. Masya Karena Allah. kita menghargai satu sama lain Iya. dan opini orang-orang. Ingat, Bineka Tunggal Ika. Kayak ini aja, bro. Dia di sini nggak semua Islam kok, dia Buddha. Tapi dia membela gitu loh, karena dia juga merasa kayak nggak nyaman gitu loh. Iya. Apalagi kayak gue juga punya teman yang Kristen, gue juga punya teman yang Konghucu, bahkan gue juga punya teman yang ateis. Gue punya saudara gua Kristen. Sepupu gue Kristen. Iya, tuh sepupu dia Islam. Saudara gua Kristen. Bude gua Kristen. Gua nggak Makanya kayak Sahabat gua Kristen aja kita masih bisa toleransi. Iya. Masa ini nggak bisa? Kok kata gua teh? jadi gimana nih satu kata buat nenek kita ini karena kan beliau nih sebenarnya kan basicnya dulu pernah ibarat itu pernah mengajarkan kayak Dakwah. mendakwah terus ngajak orang kayak harus pakai cadar lu tuh udah Islam betul iya Islamic banget ya. Kok belok sih? nah itu dia tanya Bukan aduh oh iya Nanti sebenarnya Instagram dia di sini ya. Jangan. Di sini lagi sini. Ya bisa lah, habis lah. Ya, Siap. ya yang jelas kita siapin lilin lah ya kalau dia misalkan besok hilang bedain man bedain Makanya jangan kerja itu jangan jaga lilin mulu. Ngepet gitu lu. Kayak, jadi kita dulu deh bentar. Jadi kayak biar nggak kelamaan nih. Jadi sebenarnya inti dari si nenek ini tuh dia pengen bikin apa sih? Gue bingung gitu loh. Kenapa dia bikin gituan? Karena Apalagi gua, bro. dia kan udah tahu ya kalau udah tahu seberapa persen ibaratnya tuh banyak umat Islam gitu. Dan bukan cuma umat Islam doang. Orang yang benar-benar Kristennya itu Kristen bener juga nggak setuju dia melakukan hal seperti itu gitu. Iya banyak loh orang-orang kemarin gua lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, di mana-mana gitu, di Twitter. Banyak yang orang-orang non muslim pun juga mengatakan ini nggak benar gitu. Ya. Buat apa menghina Tuhan orang untuk naikin derajat lo? Nggak ada benar. Bahkan kalau gue lihat di TikTok dan sempat ada juga yang sesama agama kayak dia tuh malah minta maaf loh, kelakuan dia itu maafin ya kalau saudara saya kayak gini malah dia gitu loh yang minta maaf ya bukannya Iya. ini. Kok gimana sih ini nggak ada mau nyoba ada apa ya? Biasanya kalau orang-orang salah kan di sosial tuh ada yang meminta maaf kan. Cuman kalau Anda berani, saya kasih jempol. Kalau Anda nggak berani berarti 3, 2, 1 close the door, Anda pengecut. Iya, gue punya kata-kata lagi. Apa tuh? Kata-kata lagi kok, ayo kok, itu kok. Nenek, kita ini cucumu loh nih. Asik. Malu nek. Malu nek. Dari bulan itu namanya kekerenan nih. Jadi apa? Cimut. Aku ya nek, damai ya nek. Tuh. Peace. Bercanda dikit. Tapi kalau emang agak menyiksa hati, ya makan aja. Kita juga semua yang Tuhan yang disiksa Anda juga kita makan. Kita makan juga, kita terima Iya. juga. Anda menyerang kita, jangan harap Anda tidak diserang balik. Asik. Iya asik. Satu kata buat nenek. Apa tuh? Sampai jumpa di alam bak. Gitu. Jadi yaudah guys, udahlah gitu aja obrolan kita hari ini. Kayak kita juga nggak mau yang terlalu banyak bacot banget gitu loh. Jadi kita itu pemuda bukan cuma ngasih saran, tapi kita ngasih aksi dan juga solusi gitu. Jadi tolonglah, ayolah anak-anak muda yang sekarang
ibaratnya umur mulai masuk ke umur 13, 14 tahun, 15 tahun, kita udah ketinggalan banyak sama negara-negara maju. Anak-anak muda di kita itu jujur, gue bisa ngomong jujur, lemah. Banyak kok yang anak-anak muda berprestasi kayak menang lomba matematika, menang apa, yang viral tuh akhirnya ujung-ujungnya tuh Ya itu sampah gitu loh. Yang negatif Nah, jadi kayak akhirnya ya udah. Coba. Iya, yang gini ya. Jadi kayak Kalau itu silahkan, tadi gue udah kasih Instagram di sini, kalau mau dihujat silahkan. Kan? Silahkan aja. jadi ya udahlah guys. Jadi intinya begitu aja. Sampai ketemu lagi di next episode Kalibrasi. Kalian bebas.